Sepupuku dan keluarga buka restoran di desa. Anak-anak muda semua pergi merantau bekerja. Orang tua juga berat hati makan di luar. Jadinya restoran sepupuku hampir bangkrut. Makanya dia minta tolong buat pesan makan karyawan di tempatnya. Aku ini sepupumu sendiri. Aku mohon pesan makan karyawan di restoran kami ya. Kalau tidak, restoran kami benar-benar nggak bisa lanjut lagi. Kak sepupu, kakak ipar, kalian ini sedang apa? Keluarga kami bertiga cuma bergantung pada restoran ini untuk hidup. Kalau restoran ini tutup, bagaimana kami hidup? Kamu kepala pabrik, tolong bantu kami. Kalau kamu nggak setuju, kami nggak akan pergi. Karena masih saudara. Jadi aku setuju. Tapi itu cocok dengan pepatah lama. Sedikit beras dibalas budi, banyak beras malah jadi benci. Ini makanan karyawan apa? Sayur busuk, minyak got. Tiap habis makan, selalu diare. Bahannya nggak segar, masakannya makin jelek. Tiap orang, tiap hari bayar 20 yuan makan, tapi bau daging aja nggak ada. Semua diam. Mau makan, makan, nggak mau makan pergi. Kalau mau makan daging, kalian harus bayar lagi. Kalau nggak, kenapa? Aku masak gratis buat kalian tiap hari. Saat mereka sudah dapat cukup banyak uang, malah mulai seenaknya naikin harga. Kerabat begini, nggak usah juga. Kok makanan ini bau busuk? Lihat, pakainya malah minyak gat. Lihat tauge ini, ada bintik hitam di atasnya, sudah berjamur, ini makanan buat orang. Standar makan 20. Setiap hari cuma dikasih makan beginian, bosnya mana? Keluar. Bosnya mana? Bos, keluar. Semuanya, jangan ribut, sebenarnya ada apa? Pak Kepala Pabrik Chandra, lihat makanan ini. Isinya daun sayur busuk, pakai minyak selokan. Setiap habis makan, saya mencret. Iya, Pak Kepala Pabrik. Bahan makanannya sudah nggak segar, masakannya juga makin parah. Jatah makan 20 per orang per hari, tapi jangankan daging, bau daging nggak ada. Semuanya jangan marah dulu. Ini pasti cuma salah paham. Restoran ini punya sepupu perempuan saya. Nggak mungkin dia kasih kita sayur busuk. Ribut apa sih? Oh, sepupu, pas kamu datang. Makanan isinya sayur semua. Apa menunya ketukar? Atau mungkin jatah makan karyawan pabrik lain yang dikasih ke kami? Nggak salah. Ini makanan karyawan kalian. Sepupu, jangan bercanda. Sayurnya nggak segar. Apa maksudmu nggak segar? Jangan nuduh. Sayur kutanam sendiri di rumah. Pupuknya dari kotoran, alami dan organik. Orang kota makan beginian pun belum tentu Organik alami apaan? Menurutku ini cuma sayur sisa pungutan dari pasar. Iya, betul. Sepupu, gimana kalau mulai nanti makanan karyawan kita tiap kali ditambah satu lauk daging? Isi sayur semua, rasanya kurang pantas. Seporsi cuma 20, masih mau makan daging? 20-mu terbuat dari emas? Kakak sepupu, biaya makan 20 itu sudah lumayan. Makan satu lauk daging nggak boleh? Kalau mau makan lauk daging, boleh tambah uang. Kakak sepupu, biaya makan 20 per orang ini dari awal sudah kita sepakati. Kok tiba-tiba naik harga? Lihat dulu, sekarang zaman apa? Beli daging sapi sudah puluhan per setengah kilo. Harga mahal begini, masa aku nggak cari untung? Kami bukan harus makan daging sapi. Daging babi bisa, ayam juga bisa. Iya. Kalau tidak, dengan biaya 20 per hari per orang, makan di mana? Diam saja. Mau makan, makan. Kak sepupu, kami semua ini tamumu. Kok bisa ngomong begitu? Kenapa kalau aku ngomong begitu, kalian bisa apa padaku? Uang makan cuma 20, masih mau makan daging. Kenapa? Lain kali ku tambahin abalon dan udang karang buat kalian. Dulu kalau bukan karena kalian memohon pada Direktur Pabrik Chandra, supaya datang ke sini makan jatah pegawai. Kalau kami nggak datang, rumah makanmu sudah bangkrut. Iya, benar. Sekarang kamu sudah dapat banyak uang, nipu kami pakai bahan makanan sampah. Kamu masih punya hati. Kak sepupu, di pabrikku dari atas sampai bawah ada 100-an orang. Sebulan biaya makan saja sudah 60.000. Kamu bilang nggak sanggup beli daging, memang masuk akal? Harga daging babi juga sudah turun. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Setahun ini aku masak buat kalian, pinggangku sampai pegal, badan remuk. Kakiku sampai kram. Kalau aku minta sedikit uang capek, kena bersambung. Kamu ini kok nggak masuk akal? Maksudmu apa? Masak buat kami? Memangnya kamu buka rumah makan? Kalau bukan kamu yang masak, masa masak sendiri? Kalau bisa masak, ngapain makan di sini? Diam kalian semua. Aku ngomong sama kepala pabrik kalian, cuma buruh-buruh bau. Masih aja ngoceh. Nyelutuk apa kalian? Kak sepupu, kau yakin harga lauk daging mau dinaikkan? Betul, soal ini nggak bisa ditawar. Tetap sama seperti tadi. Kalau mau makan, makan. Kalau nggak mau, pergi. Baik, kalau kau ngotot mau naikkan harga. Kalau begitu, kami nggak jadi makan di sini. Anfu, kau pamer ke siapa? Nggak tahu sopan santun. Aku kakak sepupumu.
Kalau kalian nggak makan di tempatku, kalian bakal mati kelaparan. Mau lihat apa kami yang mati kelaparan duluan? Atau rumah makanmu yang bangkrut duluan? Kau. Kerabat kayak gini, nggak usah juga nggak apa-apa. Hari ini aku traktir semua makan besar. Azuik, makan besar. Ken Anfu. Berhenti kau. Kenapa? Masih ada urusan? Ken Anfu. Sebaiknya jangan bertindak gegabah. Aku cuma kasih kamu waktu sehari buat kalau kamu berani nggak datang makan di rumah makanku. Mulai sekarang, seluruh pabrik kalian jangan harap bisa makan. Mending kamu pikirin dirimu sendiri, besok rumah makanmu masih bisa buka atau enggak. Anfu, tunggu saja. Pasti akan nyesel. Istri, begini terus nggak bakal kenapa-kenapa, kan? Keluarga kita hidup dari karyawan pabrik. Ngapain takut bikin sepupu marah? Di seluruh desa ini cuma ada rumah makan kita. Rumah makan terdekat di desa sebelah juga harus ditempuh sejam. Masa dia mau sewa mobil tiap hari buat makan ke desa sebelah? Tapi, sudahlah, dia itu sepupuku. Anak itu belakangan buka perusahaan dan dapat banyak uang. Menghormati aku yang lebih tua itu seharusnya. Lagi pula, rumah dekat sekolah buat anak kita juga belum ada kepastian. Harus buat dia keluar banyak uang. Benar juga, ya sudah ikut katamu. Ayo, semuanya duduk dulu. Aduh, ampun, jalan sejam capek banget. Bosch. Ayo, semuanya istirahat dulu. Minum air dulu, Bu Bos. Kalau yang ini. Sama yang ini juga. Setiap masakan bikin 2 porsi, yang banyak. Juga mau bungkus. Baik, tunggu sebentar ya. Ayo, hidangan terakhir, makan. Oke, enak. Ini enak, kalau tiap hari bisa makan masakan begini, kerja jadi semangat. Iya, dagingnya segar banget. Lihat sudah bikin nafsu makan, ada sayur juga. Hijau segar, sampai terasa nuansa alamnya. Bos, tambah lauk. Bersambung. Maaf banget ya, di dapur sudah nggak ada bahan lagi. Apa? Nggak ada bahan lagi? Bukannya kamu buka rumah makan, kok bisa kehabisan bahan? Aku nggak nyangka yang datang hari ini sebanyak ini, jadi bahan masak kurang. Lain kali kalau kalian datang lagi, aku gratis tambah. Gimana? Kan ibu buka rumah makan. Kok nggak siapin lebih banyak daging sama sayur? Anak-anak muda di desa ini merantau untuk bekerja. Orang tuanya nggak tega makan di luar, jadi biasanya yang datang sedikit. Kalau masaknya kebanyakan, nggak habis. Besok taruh di sini basi. Pak Kepala Pabrik, gimana kalau kami makan jatah karyawan di sini? Ya, di tempat dia bukan cuma bahannya segar. Rasanya enak, jauh lebih bagus daripada warung makan si Hutu. Kalian mau makan jatah karyawan di sini? Mu. Bu Bos, pabrikku sekitar 100 orang. Uang makan per orang 20. Apa ibu sanggup kerja? Wah, banyak sekali orangnya. Jatah makan 20 per orang. Kamu merasa biaya makan terlalu sedikit? Bikin, tak perlu sebanyak itu. Tiap orang cukup 15 untuk biaya makan. Saya juga antar. Gimana? Murah banget, masih dibantu antar lagi. Bagus, keluarga kepala pabrik. Bukan cuma enak dan murah, yang penting kita juga tak perlu repot. Baik, Bu Bos. Mulai besok, kamu urus antar makan siang pegawai. Kalau soal menunya, kamu putuskan sendiri. Jaga kualitasnya. 1 lauk daging. 1 lauk daging mana cukup? Harus 2. Bos, jangan sampai malah rugi. Aduh, masih untung kok. Karena kita sudah sepakat, besok siang saat kamu antar makanan, kita tanda tangan perjanjian pesanan makan setahun. Tiap awal bulan. Aku akan bayar dulu ongkos makan bulan. Oke, kalau begitu kalian makan dulu, ya. Oh ya, Pak Kepala Pabrik, untuk warung Pahu, uang bulan ini sudah ditransfer. Selesai. Aduh. Istri. Kenapa Anfu dan mereka belum datang? Ini sudah jam. Jangan mereka pesan makanan di rumah or Berani dia. Di kampung cuma kita yang punya rumah makan. Kalau dia nggak makan di sini, mau makan kemana? Cepat lihat, mereka datang. Ken Anfu. Aku sudah tahu kamu akan datang memohon padaku. Kalau tidak, kalau aku marah, kalian semua bakal kelaparan. Anfu, aku kira kamu punya harga diri. Ternyata kamu tetap datang makan di rumah makanku. Salah paham. Kami bukan datang buat makan. Betul, walau tidak makan di sini, kami tidak bakal kelaparan. Terus terang saja. Kami sudah dapat rumah makan. Sudahlah. Rumah makan terdekat dari pabrik Huafeng kalian perlu sejam. Saat kalian selesai makan. Pabrik juga sudah mau tutup. Kalau ada yang antar makanan buat kami, Antar makanan? Gawat, gara-gara kamu, mereka pesan makanan di tempat lain. Panik,
jauh begini, siapa yang mau nombok ongkir ngantar makanan ke mereka? Dia bilang begitu. Dia cuma mau tawar-menawar denganku, cuma mau aku tambah daging buat dia. Iya, masuk akal. Kanan Fu, Denga. Tidak mungkin turunkan harga, apalagi menambah daging untuk kalian. Mau tambah daging atau turunkan harga? Sudah tidak ada hubungannya dengan kami. Ken Anfu, lihat baik-baik. Ini perjanjian kerja sama sebelumnya. Sekarang ku beritahu padamu, perjanjian ini batal. Lalu, Ini kontrak baru kami. Sekarang kalau mau makan di rumah kami, biaya makan per orang 50 yuan. Betul. Kurang sedikit, kalian bakal kelaparan. Kalian keterlaluan. Bisa-bisanya naikkan harga? Iya. Untung Direktur Pabrik Chandra pernah bantu kalian. Kalian benar-benar tak tahu balas budi. Selain di rumahku, kalian tak punya pilihan, Chandra Anugrah. Kalau kamu tak hargai kesempatan hari ini, besok akan kunaikkan jadi 100 yuan. Saranku, pikirkan baik-baik, kalau tidak, para pekerja kelaparan. Tak bisa kerja untukmu. ya, Suamiku, lihat, aku bilang, dia pasti bakal tanda tangan kontrak baru sama kita. Selain, mereka nggak punya pilihan lain. Kalau begitu, 50 terlalu sedikit. Harusnya kita minta 100. Jangan terlalu serakah. Bagaimanapun juga, dia itu adikku. 50 ini anggap saja harga keluarga. Chen Anfu, cepat tanda tangan. Nanti aku mau tidur siang. Kalau kamu lambat tanda tangan, kalian semua bakal kelaparan. Kamu mau apa? aku kasih tahu kalian, mulai hari ini, kerja sama kita berakhir. Apa? Bersambung. Akan bersambung. Mulai hari ini, kerja sama kita berakhir. Apa? Cendana selamat, kamu gila ya? Berani merobek kontrak? Tahu sedang apa? Cendana selamat, sekarang jadi kepala pabrik. Merasa hebat ya? Robek kontrak? Kamu ingin membuat pekerja di pabrik kalian. Merobek kontrak gampang, tapi kalau kamu mau minta aku perpanjang lagi, satu orang tak ada 100 rupiah. Jangan harap. Selain itu, kalian harus berlutut di luar pintu dan bersujud 3 kali padaku. Kalau tidak, sebutir beras pun dari desa Huafeng ini. Jangan harap kalian bawa ke pabrik rongsok. 100 yuan per orang, harus kau tahu lagi, kamu gila uang, ya? 100 yuan, suruh kau tahu, kakak sepupu, kakak ipar sepupu. Apa kalian lupa dulu siapa yang berlutut di depanku, memohon padaku buat dikasih sesuap nasi? Jangan banyak omong. Di desa ini, selain rumah makan keluargaku, tak ada lagi. Kalian harus pesan di sini. Tanpa makanan dari kami, ratusan pekerja di pabrik. Semuanya bakal mogok bareng. Chen Anfu, tahu diri dan segera setujui syaratku. Kalau tidak, sekarang kututup tempat ini, biar kamu dan pekerja itu sama-sama kelaparan. Mau lihat gimana pabrik rongsokan? Kalian pikir, tanpa restoran rongsokanmu yang masaknya pakai minyak got, aku, Ken Anfu, bakal mati langkah? Sudah. Aku malas buang-buang kata sama kalian. Uang makan bulan ini, awal bulan sudah kubayar di muka 20.000. Setelah dipotong beberapa ribu buat sayur busuk berjamur itu. Sisanya 18.500, sekarang juga, kembalikan penuh kepadaku. One day. Wandai kecil, Balikin uang, Ken Anfu, jangan mimpi. Itu upah jerih payahku setahun. Atas dasar Upah capek? Upah capek itu cuma pergi ke pasar sebelum subuh, ambil sayur busuk, terus ditumis pakai minyak got. Uang haram yang didapat dari meracuni pekerjaku. Istriku, balikin sedikit. Lihat tatapan Anfu, benar-benar marah. Jangan sampai urusan ini jadi kacau dan gak bisa. pengecut, minggir dari hadapanku. Aku mati-matian maju di depan, kamu belum mulai, udah ciut duluan, ya? Aku mau lihat si Chen Anfu itu. Bisa ngapain sama aku, sepupunya sendiri. Chen Anfu, aku kasih tahu, selama setahun buat masak di pabrik kalian, aku capek hingga pinggang pegal, punggung sakit, kaki kram. Bahkan tidur, nggak pernah. Uang 18.000 ini, walau kamu nggak ngasih ke aku, tetap akan kuambil darimu. Buat dipotong jadi biaya. Sepupu, ini terakhir kali aku ingetin kamu. Sekarang kita bicara soal bisnis. Kamu yang melanggar duluan. Kontrak sudah dirobek, kerja sama selesai. Uang muka yang tersisa, kamu sudah nggak berhak menahannya lagi. Uang ini harus kamu kembalikan. Aduh, semuanya, cepat lihat sini. Si Ken Anfu, habis jadi kepala pabrik, dia nggak punya hati. Dia mau memaksaku sampai mati. Aku ini sepupu kandungnya. Ya Tuhan, cepat turunkan petir. Sambar mati si tak berhati ini. Aduh, nggak punya hati. Saat pakai sayur busuk buat menipu para pekerjaku, ingat hati nurani nggak? Karena kalian sudah ngotot mau main licik, sampai muka orang yang lebih tua pun nggak kalian pedulikan. Kalau gitu aku juga tak perlu jaga perasaan lagi.
Uang 18.500 ini, aku punya bukti dan saksi. Tak mau damai dan kembalikan uang, ya? Baik, kalau begitu tunggu surat panggilan pengadilan. Karena kau tak mau dengar nasihat. Kita ketemu di pengadilan. Bersambung. Pengadilan, Chen Anfu, kau nakut-nakutin siapa? Aku sudah hidup lebih dari 30 tahun. Belum pernah ku dengar adik sepupu laki-laki menuntut kakak sepupu perempuannya ke pengadilan. Apa kau benar punya nyali? Kau masih punya muka. Istriku, jangan banyak bicara. Anfu itu kepala pabrik. Kalau dia benar menuntut ke pengadilan dan tak pesan makanan di tempat restoran kita tamat. Dasar pengecut. Cheng Anfu itu di luar kepala pabrik tapi di depanku. Dia cuma anak muda. Bagus, Cheng Anfu. Kamu sudah tak tahu malu, akan kuturuti maumu. Sekarang juga akan kukirim aibmu ke grup keluarga, biar mereka lihat kamu kepala pabrik besar. Bagaimana memaksa sepupumu sendiri sampai mati. Halo, Ayah, Anfu. Ada apa denganmu? Sepupumu bilang di grup kamu mau menuntut dia, bahkan memutus jalan hidupnya. Keluarga kita tak sanggup menanggung mal. Ayah, jangan ikut campur soal ini. Pulang nanti, akan kujelaskan alasannya. Tapi Chen Anfu bertindak tanpa rasa bersalah. Urusan restoran, biar aku sendiri bereskan. Gimana, Chen Anfu? Kamu dengar kata-kata ayahmu, kan? Sepupu, aku kasih satu kesempatan. Sekarang minta maaf padaku. Lalu bayar 20.000 sebagai ganti rugi moral, maka urusan ini selesai. Lanjut kerja sama, tetap 100 yuan per orang. 100 yuan per orang, gila, ya? Memangnya Tuan Direktur Chen dianggap sapi perah? Akui salah dan bayar uang. Sepupu, belum bangun? Kesempatan sudah kuberi, tapi kau sendiri yang menghancurkannya. Kalau begitu, kita urus resmi saja. Kita lihat hukum akan berpihak padamu atau tidak. Masih aku yang urus di sini. 18.500 itu, sepeser pun tak akan kuberikan padamu. Ayo pergi. Tamat. Tamat kecil bersambung. Selesai, semuanya habis. Istriku, tadi kamu tak seharusnya kirim ke grup keluarga. Kamu tak tahu sifat Anfu? Dia benar-benar marah. Pengecut, kamu panik apa? Kalau Anfu putus muka denganku, nanti satu keluarga bakal jadi bahan gunjingan. Lihat saja, sekarang dia cuma lagi sok jaga muka di depan para pekerja itu. Asal aku hitung sampai 10. Dia pasti balik dengan lesu lalu minta maaf pada kita. Benarkah? Lihat saja. Direktur pabrik. Dia sepupu perempuan kandungmu. Kalau ini dibawa ke pengadilan, orang-orang tua desa akan ngomonginmu diam-diam. Nanti meski kamu benar, tetap susah jelaskannya. Memang perempuan itu jahat, tapi kalau ribut di grup keluarga, takutnya berdampak buruk, ya? Ngomongin di belakang? Kalau begitu, biarkan mereka ngomong. Hadapi orang seperti ini, yang menjadikan hubungan keluarga sebagai pisau sambil mengisap darahmu. Orang yang sambil meludah ke mangkukmu. Jangan dikasih ampun. 8, 9, 10. Istriku. Sudah selesai ngitung, orangnya malah nggak noleh sama sekali. Kok bisa begini? Ini nggak mungkin. Dasar kau, Ken Anfu, anak tak tahu balas budi, sampai sepupu sendiri pun nggak kau hargai. Apa? Sayapmu sudah kuat? Baik, besok kulihat kalau 100 orangmu nggak makan, kulihat kau sebagai kepala pabrik. Mau beresin ini bagaimana? Bersambung. Istriku, sudah lewat jam makan. Dari pabrik sana belum ada kabar. Kalau Sentosa memang sudah bulat. Pemasukan rumah makan kita bakal putus total. Bocah kurang ajar ini, jangan-jangan dia serius. Nggak, ini nggak benar. Sentosa Chandra dari kecil tahu balas budi, pasti nggak mungkin setega itu. Kamu panik, apa sih? Aku ini sepupu kandungnya, bagaimanapun kami ini tetap keluarga. Aku nggak bisa ngatur bocah junior itu. Tapi barusan dia sampai bawa-bawa surat panggilan pengadilan. Dia cuma kegencet sama para buruh itu. Memangnya nggak harus pura-pura sedikit? Selain keluarga kita, siapa lagi di sini yang bisa masak buat 100-an orang sekaligus? Dia selain balik buat mohon sama kita, nggak ada jalan lain. Berani juga dia lawan aku. Aku bikin dulu kamu. Nggak bisa angkat muka di depan sanak saudara. Aduh, bibi besar, aku nggak mau hidup lagi. Kamu harus bela aku dong. Si Chen NF itu, sejak jadi kepala pabrik, dia benar-benar sudah tak punya hati nurani.
Dia bukan cuma merobek kontrak denganku. Dia malah mau mengirim aku, sepupunya malang dan sendirian ini, ke penjara. Aduh, dia benar-benar mau memaksaku sampai mati. Oke. Ini aku, Xia Oling. Aduh, iya. Coba bilang, soal ini ya. Lihat saja nanti, kelompok tua bangka bikin ribut di depan pabriknya. Dia bakal datang baik-baik buat minta maaf ke kita. Istriku, kamu memang punya cara ya. Bersambung. Meja ini taruh di sini ya. Anfu yang baik. Ayah, Ibu. Cuaca sepanas ini, kenapa kalian datang ke pabrik? Sini duduk, minum dulu. Minum apa, Anfu? Rekaman suara dan video yang dikirim sepupumu di grup keluarga, ada apa? Sekarang kerabat di kampung. Semua sudah ribut. Katanya jadi kepala pabrik, hilang hati nurani, memaksa sepupumu sampai mati. Di jalan semua orang memakimu. Sie tak tahu balas budi itu mana? Bibi besar dari pihak ibu. Aku nggak mau hidup lagi. Ayah, Ibu, kalian percaya nggak? Anfu, anak ayah dan ibu, kami pasti percaya padamu. Nggak ada tapi-tapian. Asal ayah dan ibu percaya padaku, itu sudah cukup. Kak sepupu, selama setengah tahun ini, dia terus menipu saudara-saudaraku pakai daun sayur busuk dan minyak selokan. Jangankan daging, bau amisnya. AAPA, dia kasih pekerja kembang kol berjamur, dulu saat berlutut di depan pintu rumah kita. Buat minta kerjasama, sama sekali nggak bilang begitu. Ini mana pantas disebut Kak Sepupu, dia jelas vampir. Kukira dia diperlakukan seburuk apapun, keluarga Anfu kita yang dijadikan kambing hitam. Nggak bisa. Aku harus segera ke grup keluarga. Biar masalah ini jelas, aku harus telepon satu-satu saudara di rumah buat jelasin. Kita nggak bisa nanggung tuduhan ini. Ayahku nggak apa-apa. Biarin mereka ngomel. Biar pelurunya terbang sebentar lagi. Aduh, Anfu. Nggak cemas, kalau nama baik rusak, susah dipulihkan. Iya, Bu, orang seperti dia. Kalau kalian gak bikin dia tunjukkan wajah aslinya, dia bakal selalu merasa aku yang berutang padanya. Anfu, bocah bajingan nggak tahu hati. Keluar. Baru jadi kepala pabrik receh, nggak Kau bikin sepupumu mau lompat ke sungai. kau masih manusia nggak? Itu dia. Cepat lihat, dia enak-enakan sendiri di sini. Tapi malah mau memutus jalan hidup keluarga kami. Dia bahkan mau kirim keluarga kami ke penjara. Bersambung, Chen Anfu, kamu dapat uang kotor sebanyak itu, terus kenapa kalau bagi sedikit ke sepupumu? Kamu baru puas kalau orang dipaksa sampai mati, orang tuamu ngajarin apa? Besarin binatang yang gak kenal saudara kayak kamu. Semuanya, dengar, bukan begitu kejadiannya. Itu ulah Changling dan Chen You Guang. Dulu aku buta. Aku bantu keluargamu, masak buat Chen Anfu dan para pekerja ini. Nggak nyangka. Ternyata anakmu berani memperlakukanku begini. Jelas mau memaksa kami sampai ke jalan buntu. Changling, ngomong yang masuk akal, jelas-jelas kamu pakai. Minggir. Aduh, Bu. Pak Tua. Aduh, Bu, Ibu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Changling, berani-beraninya kau sentuh ibuku. Memangnya urusanku? Dia nggak berdiri tegak lalu jatuh. Lagi pula kalau bukan karena kamu yang ngotot memutus hidup keluarga kami, apa aku bakal semarah ini? Semua gara-gara keluarga. Iya, putus saja jalan hidup kalian. Changling, tanya hati nuranimu. Dulu, kalau bukan aku, Chen Anfu, yang menolong kalian, rumah makan bobrok kalian itu sudah lama bangkrut. Sudah cukup rugi karena membela satu pengkhianat. Tadinya demi hubungan keluarga. Uang 18.000 itu bahkan mau kulepas, asal kamu mau mengaku salah. Tapi sekarang kamu sudah menyentuh ibuku. Urusan ini belum selesai. Bersambung. Bersambung. Chen Anfu, kamu nakut-nakutin siapa? Sentuh aku kalau berani. Banyak tetua dan saudara di sini. Memangnya kamu mau melawan langit? Benar, Anfu. Sekarang kamu kepala pabrik besar, tapi orang harus punya hati nurani. Sepupumu lebih tua, wajar kalau kamu bantu. Dengar, Chen Anfu, aku lebih tua darimu. Kau berbakti padaku itu memang sudah kewajibanmu, ku bilangnya. Kalau hari ini kau tidak minta maaf, nanti di kampung kau bakal jadi bahan hinaan. Bahan hinaan? Kak, kau yakin? Yang bakal jadi bahan hinaan itu aku? Maksudmu apa? Kalian dari tadi bilang aku, Chandra Anugerah, anak tak tahu balas budi.
Sini. Buka mata kalian, lihat siapa sebenarnya yang tak tahu balas budi. 6 bulan lalu, rumah makan sepupuku nyaris bangkrut. Dia sampai berlutut di depan pintu pabrikku, minta tolong. Demi saudara, aku pesan makan di tempatnya mahal, 20 per orang sekali makan. Aku pesan makanan di rumah mereka. Sampai-sampai rumah makan bobrok itu hidup lagi. Tapi lihat, coba lihat, lihat. Pasangan suami istri itu merasa uang kurang. Dengan 20-ku, mereka beri saudara sekampung kita makan minyak comberan. Daun sayur busuk. Di nasi kotaknya, sepotong daging pun gak ada. Ini standar 20. Anfu kasih biaya makan 20 sekali, malah begini yang dikasih ke semua. Keterlaluan, kan? Palsu, semuanya palsu. Aku dijebak sama Ken Anfu. Tunggu. Bersambung. Semua ini hasil editan suruhan Ken Anfu. Dia bohong, jangan percaya dia. Kak sepupu, jangan capek-capek. Bukti sebanyak ini ada di komputerku. Walau ini kamu sobek, aku tetap bisa suruh orang ke tempat fotokopi. Buat cetak 10.000 lembar lagi. Baik. Kalau ini asli kenapa? Sayur di rumah kami memang ditanam sendiri di kebun. Itu murni alami, tanpa polusi. Kalau ada bekas ulat memang kenapa? Banyak orang kota pengin makan begitu belum tentu bisa. Aku begini demi kesehatan para pekerja itu. Murni alami, tanpa polusi? Hah. Kak sepupu, ngomong begitu, sendiri percaya nggak? Merasa diri terlalu pintar, atau merasa yang duduk di sini? Para tetua semua itu orang bodoh? Dengar baik-baik. Lihat baik-baik. Sayur busuk tanam sendiri, sekali makan 100 yuan. Berani diam-diam merekam video. Sudah cukup, Jiang Lin. Kukira kau dizalimi, ternyata cuma menjadikan kami alatmu. Sekali datang dibayar 100. Mulutmu juga besar sekali. Hatimu benar-benar hitam. Urusan busuk begini kami tak bisa ikut campur. Juga malu buat ikut campur. Jangan pergi, Om Besar, Om Kedua. Dengarkan dulu penjelasanku. Celaka, kali ini benar-benar habis. Kau habis. Bersambung. Sepupu. Sandiwaranya sudah selesai. Penonton juga sudah pulang, ngapain kamu masih nongkrong di tempatku? Tempatku kecil, nggak muat buat orang besar kayak kamu. Silakan pergi. Istriku. Kali ini jadi runyam. Keluarga sudah nggak peduli sama kita. Kalau Anfu nggak jadi pesan makanan, restoran kita bisa bangkrut. Anfu, kamu ini gimana? Masa begitu langsung dianggap serius? Sepupumu tadi bercanda sama kamu. Iya, Anfu, kamu tahu orang sepupumu itu, mulutnya galak tapi hatinya lembut. Dia cuma mau lihat. Kamu yang jadi kepala pabrik ini, hatinya lapang atau enggak? Mana mungkin Bercanda, sepupu? Kau kira aku anak 3 tahun? Tadi waktu kamu dorong ibuku. Itu juga cuma bercanda? Aman, kita mengalah sedikit. Mulai sekarang, tiap makan tetap. Pesan makanan 20.000 per porsi. Tapi Kak Sepupu janji, mulai sekarang tiap kali. Akan kutambah 1 telur buatmu. Tolong bantu Kak Sepupu sekali ini. Kita keluarga, 20.000. Kak sepupu, waktu itu aku kasih 20.000 karena ingin membantumu. Tapi yang kamu pikirkan malah bagaimana cara memerasku. Sekarang baru tahu menyesal? Sudah terlambat. Bersambung. Belum selesai. Anfu, maksud ucapanmu, kalau kamu nggak pesan lewat sepupumu, 100-an orangmu itu mau makan angin? Soal tak usah Anda pikirkan. Aku, Cheng Anfu, belum selama itu hingga membiarkan saudara-saudaraku kelaparan. Aku dapat pemasok makanan baru. Anfu, jangan begitu. Kalau kamu cari orang lain, urusan keluarga kami bagaimana? Sewa, air, listrik. Juga makanan yang sudah disiapkan. Mau memaksa suami sepupumu ke jalan buntu. Itu urusan kalian. Dalam bisnis yang utama kejujuran. Karena kalian lebih dulu melanggar kontrak, harusnya kalian pikirkan akibatnya. Lihat, payah. Anfu ingin main perang psikologis dengan kita. Aduh, Anfu. Jangan pura-pura sama sepupu. Dalam li di sekitar sini, selain aku dan sepupumu, siapa lagi yang bisa ambil pesanan sebesar ini? Ini dikirim dari desa, makanannya sudah dingin semua. Kamu cuma mau nakut-nakutin aku, biar sepupumu ini kasih harga lebih murah buatmu. Aku mundur selangkah lagi, nanti tiap 2 hari sekali aku carikan ampas daging babi. Buat makan, gimana? Kita kerabat paling dekat. Kalau soal ini dibikin terlalu jelek, nama baikmu sebagai kepala pabrik juga jadi jelek. Nama baik. Si daging anyir Cheng Ling, kulihat sampai sekarang kau masih juga nggak mau tobat. Aku juga malas terus ngomong sama kalian. Kalau dihitung-hitung waktunya, orangnya juga harusnya sudah sampai.
Bersambung. Kak Wang datang. Ini pertama kali aku siapin porsi buat 100 lebih orang. Gerakanku agak lambat. Bikin semuanya nunggu. Gak apa-apa, kamu datang pas banget. Makanan ada di termos penghangat, masih hangat. Aku langsung, Biar aku bantu. Cepat kesini bantu. Sebentar lagi kita Ah, kok bisa begini? Habis, benar-benar habis. Nggak, ini nggak seharusnya. Nggak seharusnya jadi begini. Wahr. 2 lauk daging, 2 sayur, potongan daging tebal, dan sayur segar. Ini baru makanan buat manusia. Ah, harum banget. Anfu, nggak bisa begini. Kalau mau restoran keluarganya, terus restoran keluarga kami gimana? Dapur belak masih ada 100 jin sayur busuk yang 100 jin sayur bagus. Kalau nggak mau, kau mau bikin aku mati. Iya, Kak Anfu, mohon, suruh dia tarik barang kembali, ya? Kami nggak jadi naik harga, boleh? 20 jadi. Bukan sembilan belas. Mohon. jangan putus jalan hidup keluarga kami. Sekarang nyesel juga sudah terlambat. Restoran kalian tutup, itu urusan kalian. Dulu saat kalian merobek kontrak dan mengancamku, bukannya kalian hebat? Anfu, kok kamu bisa setega ini? Aku sepupumu sendiri. Kok bela orang luar? Sepupuku? Sudahlah, kalau awal tahu bakal begini, ngapain begitu? Bahkan kalau aku setuju. Menurutmu saudara-saudaraku ini bakal setuju? Sepupuku bilang dia nyesel. Mau kita balik lagi ke restoran Pak Hu buat cari duit 20 itu. Nasi kotak 1 porsi. Kalian mau nggak? Aku nggak mau. Makanan di warung Sihu, anjing nggak mau makan. Iya, masakan Kak Wang, 1 porsi cuma 15 yuan. 2 lauk daging, 2 lauk sayur. Nggak sudi terima hinaan itu. Nggak mau. Kelaparan pun aku nggak. Nggak mau, dengarkan? Kalaupun aku setuju, saudara-saudaraku ini juga nggak bakal setuju. selesai. Semuanya habis. Dulu bagaimana aku menasihati, aku suruh berhenti saat masih untung, tapi tak dengar. Malah ngotot menaikkan harga. Memang harus begini. Puas sekarang? Semuanya gagal. Pakai APA buat beliin rumah untuk anak kita? Mana ku tahu. Bocah kurang ajar itu benar-benar bisa cari orang lain. Buat nganterin dia makanan? Sekarang bilang apapun sudah terlambat. Aduh. Bersambung.